Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar menentukan atau menghitung kuat medan listrik di sekitar kawat lurus yang bermuatan listrik ya. Oke, kita mulai ya. Hitunglah kuat medan listrik pada jarak Z di atas titik tengah kawat lurus bermuatan listrik dengan panjang L, di mana muatan terdistribusi merata. Jadi muatan listrik pada kawat lurus tersebut itu terdistribusi merata alias kontinu ya. Atau bahasa lainnya juga rapat muatannya ya, baik itu untuk luasan, panjang atau volume itu konstan ya, baik untuk bagian tertentu maupun secara keseluruhan. Itu kalau kontinu atau muatan terdistribusi merata. Eh, maka nanti kita akan menggunakan integral ya, karena dia kontinu. Kalau dia diskrit, maka kita menggunakan sigma. Oke, kita coba gambarkan kondisi soal ini. Kita perbesar kawatnya, ini kawat lurus bermuatan misalnya seperti ini. Di sini kan hitung kuat medan listrik pada jarak Z di atas titik tengah kawat lurus. Maka kalau kita lihat titik tengahnya di sini, di atas titik tengah berarti di sini. Ya, kita misalkan titik tersebut adalah titik P yang jaraknya Z dari titik tengah. Ini kan yang jaraknya Z dari di atas titik tengah. Berarti kira-kira di sini ya, jaraknya adalah Z di atas ya. Oke. Nah, tadi panjang kawat lurus ini adalah L tadi ya. Nah, kalau seperti ini ya, ini kan kalau kita misalkan ini titik tengah seperti ini, dari titik tengah ke kiri ini berarti kalau secara sumbu maka dia ini kan tadi secara keseluruhan L ya. Maka dari sini ke sini besarnya adalah L per 2, di sini juga L per 2. Tapi kalau secara sumbu kan dia di sini min, di sini positif ya. Jadi di sini min L per 2, di sini L per 2. Seperti itu kan. Tetap secara keseluruhan panjangnya adalah L ya. Sehingga di sini min L per 2, di sini dari titik tengah ke kanan positif L per 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini kawat bermuatan listrik ini, kita menentukan kuat medan listrik di sini akibat kawat lurus bermuatan ini. Cara menghitungnya adalah kita meninjau bagian tertentu dari kawat ini. Misalnya kita tinjau bagian ujung ini ya. Kita tinjau bagian ini yang diarsir ini. Ini kan kalau muatan secara keseluruhan itu Q. Kalau kita tinjau bagian tertentu ini, maka muatan yang bagian tertentu ini adalah dq ya. Yang panjangnya misalnya dy. Jadi muat bagian tertentu ini yang kita tinjau ini adalah dq, panjangnya adalah dy ya. Dan jarak muatan yang bagian yang kita tinjau ini dari titik yang kita hitung kuat medan listriknya adalah R. Ya, jadi dari sini ke sini adalah R. Kemudian dia membentuk sudut ya, kalau kita ambil sudut di sini membentuk sudut sebesar misalkan theta ya. Oke, kita coba gambarkan vektor medan listriknya ya. Nah, di sini kalau kita misalkan ini sumbu Y ya, karena di sini tadi sumbu Y, jadi misalkan ini panjangnya adalah DY ya, bagian ini. Ini sumbu Y, ini sumbu Z misalnya ya. Y, Z. Nah, di sini kalau kita lihat bagian ini ya. Ini kan titik sini. Kita misalkan kan kalau secara konsep titik di mana kita meninjau kuat medan listriknya, di situ kita menyimpan sesungguhnya muatan uji ya, di mana muatan uji itu muatan positif. Kalau kita simpan muatan positif, di sini tadi kawat ini kan diasumsikan dia bermuatan positif. Maka ini akan tolak menolak, ini akan terdorong, titik ini muatan uji ini akan terdorong ke sana. Jadi atau alias gayanya menuju ke sana. Maka medan listriknya juga menuju ke sana. Ya, jadi arah medan listriknya akibat bagian tertentu ini, bagian tertentu ini ya di titik ini adalah ke sana kan. Jadi muatan listrik ya di titik ini akibat ini ya, bagian ini adalah ke sana. Kita misalkan besar muatannya, besar medan listriknya adalah DE ya. Akibat muatan dq ini. Kemudian kalau kita ambil yang simetrinya di sini ya, berarti arah medannya ke sana ya, DE. Arah medan listrik di titik ini akibat muatan dq ini, di sini juga dq ya, arahnya ke sana ya. Jadi saling simetri ini dan ini. Nah, kalau kita proyeksikan ini pada sumbu Y, ini juga pada sumbu Y, ini pada sumbu Z, sumbu Z. Nah, di sini medan listrik pada sumbu Y nanti akan saling menghilangkan karena akan saling mengurangi ya. Ini kan ini juga ya. Ini kan saling mengurangi. Yang ada adalah medan listrik pada arah Z saja ya. Maka kuat medan listrik pada arah Y nanti sama dengan 0.
maka kita hanya perlu mencari kuat medan listrik pada arah Z, maka sudah itulah kuat medan listrik di titik P akibat kawat lurus ini. Ya, seperti itu. Ini kan saling menghilangkan. Ini titik P tadi misalnya. Oke, cara menghitungnya kita akan meninjau salah satu bagian saja. Dan kita misalkan, karena di sini tadi sumbu Y, ya, kita misalkan tadi sumbu Y, min L per 2 dan L per 2 ini nanti akan masuk di batas integral ya, karena kita akan mengintegralkan dari min L per 2 sampai L per 2 sepanjang sumbu Y. Maka kita misalkan panjang dari tadi kan di sini sumbu Y ya. Kita misalkan L per 2 ini panjangnya dari sini ke sini ini adalah Y ya. Jadi misalkan dari sini ke sini adalah panjangnya L per 2 ini adalah Y ya, karena tadi sumbu Y di sini. Oke. Kita meninjau salah satu bagian saja ya. Kalau kita tinjau salah satu bagian, ini kan misalnya ini E ya, sini kan tadi E. Maka pada sumbu Z-nya di sini kan tetanya di sini ya. Ini kan teta ya. Nah, maka ini kan kalau kita garis seperti ini, tak di sini dan ini, maka tetanya juga sama dengan ini. Ya, jadi teta di sini seletak dengan di sini. Ya, ini kan kalau kita garis di atas, ini menyimpang seperti ini ya. Jadinya maka sudutnya juga teta ini sama seletak dengan di sini. Oke. Untuk mencari EZ, maka E cos theta. Ya, seperti itu kan. Ini kan cos theta kan sisi apit per sisi miring, Z per E. Maka untuk untuk EZ-nya ini, pada arah Z ini adalah E cos theta. Seperti itu ya. Nah, maka kuat medan listrik di titik P ya itu sama dengan medan listrik pada arah Z ya. Tadi kan pada arah Y 0, itu sama dengan E cos theta. Nah, maka kalau kita tulis ya, ini sama saja integral DE cos theta. Ya, DE ini kita integralkan ya. Cos theta itulah EP-nya. Seperti itu ya. Ini kan EP atau kuat medan listrik pada arah Z itu sama dengan integral DE cos theta, sama saja ya. Nah, jadi sekali lagi tadi kita katakan bahwa secara konsep ini yang penting bahwa kita tinggal menghitung kuat medan listrik pada arah Z, sudah itulah kuat medan listrik di titik P ini akibat kawat lurus yang bermuatan ini ya. Karena pada arah Y-nya 0. Oke, DE cos theta. Nah, untuk DE-nya sendiri ya, DE-nya yaitu kuat medan listrik di titik P akibat muatan deki ini ya. Itu kan DE adalah K, persamaan biasa kan, K persamaan medan listrik, karena muatannya adalah deki, K deki per jaraknya kan R-nya, maka R kuadrat. Seperti ini ya. DE sama dengan DE ini kuat medan listrik di titik P akibat muatan deki. Ini ya, deki ini. Deki sama dengan DE sama dengan K deki per R kuadrat. Oke. Nah, maka DE ini kita ganti K deki per R kuadrat cos theta. Kemudian kita tinjau lambda atau rapat muatannya ya untuk tiap elemen luasan ya, elemen panjang, karena ini kan kawat lurus yang kecil sebenarnya, maka kita tinjau rapat muatannya pada elemen panjang. Jadi rapat muatan adalah banyaknya muatan per tiap satuan panjang ya, tiap satuan panjang. Ini rapat muatan secara keseluruhan, atau kalau kita tinjau karena kita tinjau tadi bagian yang kecil ini, maka ini deki per dy, yaitu muatannya diperpanjangnya deki per dy, deki per dy. Tadi kan karena kontinu maka rapat muatan secara keseluruhan atau bagian tertentu saja itu sama ya. Oke, deki kita ganti, berarti kalau kita ganti deki lambda kali dy, cos theta per R kuadrat. Oke, maka kita lanjutkan, ini integral K lambda ya, cos theta R kuadrat dy, seperti ini. dy-nya saya bawa ke ujung. Yang menjadi masalah di sini adalah bahwa y ini kan fungsi theta juga ya, fungsi theta. Karena kalau y-nya berubah ya, y-nya berubah, kita tarik misalnya tak, otomatis theta-nya juga berubah ya. Maka ini membutuhkan cara matematis yang lebih jauh ya. Ya, ini kan fungsi theta juga ya, maka kalau kita lihat di sini, kita coba keluarkan variabel-variabel theta-nya kaitannya dengan variabel yang ada di sini. Nah, di sini kan untuk tangen theta ya, tangen theta adalah sisi depan per sisi apit ya. Depan kan tadi ini y ya, y per z, y per z. Kemudian untuk cos theta, apit per miring, z per r ya, z per r. Kemudian untuk sin theta, sisi depan per sisi miring, y per r, y per r ya. Oke,
Ini ada tangen theta, cos theta, dan ada sin theta. Di sini kan ada dy, ya, dy. Nah, kalau kita gunakan persamaan ini, y sama dengan z tangen theta, ya. Y sama dengan z tangen theta. Kemudian kalau kita turunkan terhadap theta, dy per d theta, ya ini y per d theta, dy per d theta sama dengan z, ini tetap konstannya karena z kan konstan di sini ya. Titik ini kan panjangnya sama. Tetap ya. Turunan dari tangen theta adalah seper cos kuadrat theta, ya, atau secant kuadrat theta, atau seper cos kuadrat theta. Turunan dari tangen theta kan. Oke, maka dy ini ya, dy ini bisa kita ganti dengan ini kan, dy adalah ini kan, lanjutkan dulu. Nah, dy ini bisa kita ganti dengan ini, z per cos kuadrat theta kali d theta. Ini kan d theta-nya akan ke kanan ya, ke kanan jadi pengali. Z per cos kuadrat theta kali d theta. Ini ya. Jadi dy-nya kita ganti z d theta per cos kuadrat theta. Dari sini kan? Dari sini. Kalau cari dy-nya. Kita ganti dy ini dari sini. Lanjut integral k lambda ini ya, z per r kuadrat. Ini kan cos theta, ini kan cos kuadrat theta. Saling membagi maka tinggal cos theta saja ya. Seperti ini sama dengan integral k lambda z per r kuadrat. Nah, di sini d theta ya tetap cos theta tadi kan z per r. Maka kita ganti cos theta-nya z per r. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini kita tulis ulang di sini ya. Sama dengan integral k lambda d theta. Nah, di sini kan tadi ini ya. R kuadrat ini kan kalau R kuadrat kali Z per R, maka di sini tinggal R saja ya, karena membagi dengan ini maka tinggal Z ya. Nah, di sini Z-nya juga saling membagi, maka tinggal K lambda per R ya, K lambda per R d theta. Ya, jadi ini K lambda per R d theta. Atau K lambda d theta per R ya. Sama dengan integral K lambda. Nah, di sini R ini di sini kan tadi R ini bisa kita ganti dengan ini ya. Di sini ada seper R ya. Seper R ini maka menjadi ini kan kalau kita cari seper R, maka Z lari pindah ke ruas kiri, maka cos theta per Z. Jadi R ini kita ganti cos theta per Z seperti ini ya. Jadi ini R ini sekali lagi kita ganti dengan ini. Cos theta per Z ini ya. D theta. Oke, ini kita sudah dapat K lambda per Z cos theta d theta. Oke, kita integralkan. Batasnya kan tadi dari min L per 2 sampai L per 2 sepanjang sumbu Y tadi kan, karena kawat tadi membentang sepanjang sumbu Y. Maka kita integralkan sepanjang itu. Oke, K lambda per Z cos theta d theta. Oke. Kita integralkan. Di sini kita integralkan terhadap theta. Ya, maka tetap ini integral dari cos adalah sin, maka ini tetap K lambda per Z sin theta L per 2 sampai L per 2. Min L per 2 sampai L per 2. Sama dengan K lambda per Z sin theta ini tadi adalah Y per R. Ya, kita ganti sin theta adalah Y per R. Oke, ini batasnya. Nah, selanjutnya K lambda Z. Nah, di sini Y-nya yang kita ganti. Pakai batasan ini karena tadi kan kita integralkan sepanjang sumbu Y. Ya, maka di sini Y-nya yang kita ganti ya. Oke, K lambda per Z Y-nya berarti L per 2 kurang Y, ini juga masukkan berarti ini integral biasa ya. Teknik integral biasa tinggal substitusi. L per 2 kurang min L per 2. Masukkan kan? L per 2 kurang min L per 2. Maka sama dengan K lambda per Z. Ini kan L per 2 ini kan jadi tambah ya. L per 2 tambah L per 2 adalah 2L per 2 atau sama dengan L. Jadi inilah K lambda L per ZR ya. Nah, ini atau sama dengan K lambda per Z L. R tadi ini kan R ini. Kalau kita cari R tadi kan dia sisi ini kan R tadi sisi miringnya ya. Berarti kuadrat sisi miringnya pakai Pitagoras ya. Z kuadrat tambah Y kuadrat tadi kan. Oke, maka R ini bisa kita ganti akar kuadrat dari Z kuadrat tambah Y kuadrat ini ya. Ini dari Pitagoras tadi ya di gambar tadi. Nah, atau sama dengan ini kan ini sampai di sini nah sudah benar sebenarnya. Bisa juga kita lanjutkan ya. Ini kan K lambda kali L tadi kan ini ya. Lambda kali L ini tidak lain adalah muatan dari kawat lurus tersebut ya. Maka ini kita bisa ganti lambda kali L dengan Q. Berarti jadi K Q per Z.
Ini ya seperti ini tetap sama dengan K per Z. Y tadi kan L per 2 ya. Tadi kan Y tadi kan adalah L per 2. Kita misalkan di awal tadi ya bahwa L per 2 kita misalkan sama dengan Y. Maka kita ganti Y-nya L per 2 di sini. Nah, inilah kuat medan listrik di titik P akibat kawat lurus yang bermuatan listrik di mana titik P tadi tegak lurus dengan kawat yang tepat berada di tengah-tengah kawat. Ya, jadi ini hasilnya. K per Z akar 1 per akar kuadrat Z kuadrat tambah L per 2 kuadrat. Ya. Sekarang, ini tadi jawabannya ya. Oke, sekarang bagaimana kalau Z-nya jauh lebih besar dari Y? Ya, Z-nya jauh lebih besar dari Y. Artinya kita meninjau titik yang sangat jauh. Ya, sangat jauh sekali ya. Z lebih besar dari Y, di mana Z-nya jauh lebih besar dari Y. Kalau saya sebut Z jauh lebih besar dari Y, tadi kalian bisa membayangkan ya, Z yang mana, Y yang mana tadi ya. Oke, Y tadi kan titik tengah batang ke ujung. Ya, sedangkan Z titik di mana kita meninjau kuat medan listriknya. Tadi kalau ini misalkan sangat jauh sekali, maka Y ini kan tadi L per 2 tadi sama saja. Ini bisa kita abaikan karena tidak mempengaruhi perhitungan, ya tidak terlalu berpengaruh pada Z ini. Jadi ini bisa kita abaikan, maka menjadi K per Z ini menjadi ini kan Z kuadrat, ini kan akar kuadrat, maka saling menghilangkan, maka tinggal Z saja. Maka menjadi kaki per Z kuadrat. Ini kuat medan listrik di titik Z jika Z-nya sangat jauh sekali. Ya. Oke. Sebaliknya, bagaimana kalau Z-nya jauh lebih kecil dari Y? Jadi kita menentukan kuat medan listrik di titik yang sangat dekat dengan kawatnya, ya, seperti ini. Maka sebaliknya, ini yang kita abaikan. Z ini bisa kita abaikan, tidak memengaruhi L per 2 ini ya. Nah, maka ini kan sama seperti begini sebenarnya. Jadi misal ini 100, ini 0,00 sekian. Kalau kita jumlahkan kan tidak terlalu berpengaruh pada nilai yang 100 tadi. Maka ini kita abaikan, kita pakai saja yang L per 2 ini ya. Maka tinggal ini kan pangkat 2 dengan akar kuadrat saling menghilangkan, maka tinggal kaki per Z 1 per L per 2. Atau ini 2 pindah ke atas ya. Akan menjadi 2K Q Z kali ini kali L, atau ini Q per L tadi bisa kita ganti juga dengan lambda ya, rapat muatan tadi. Maka 2K lambda per Z ya. Inilah kuat medan listrik di titik P jika titik yang kita tinjau itu sangat dekat dengan kawat ya. Dimana ini tadi Z jauh lebih kecil dari Y ya. Dimana di sini K-nya adalah 1/4 pi epsilon 0. Oke, inilah penyelesaiannya.